berpesan kepada rejim bahwa kita ini tidak akan meninggalkan ulama-ulama kita. Jadi cukup Habib Bahar bin Smith dan jangan melebar ke yang lainnya. Kalau ke yang lain kami juga akan bela. Kalau tidak ada pembelaan terhadap Habib Bahar bin Smith, ini seolah-olah kita hanya menyerahkan leher tokoh-tokoh kita. Ada desain, quote unquote ada desain tertentu lah gitu kan. Yang memang akhirnya di persidangan pemeriksaan saksi awal waktu itu kita dapat eksplor lebih lanjut dari tim kuasa hukum, alhamdulillah. Gitu. Jadi pelapor ini pertama mengatakan bahwa ia hanya bertiga gitu kan, ya dengan ini. Ya maksudnya masyarakat biasa yang kita sebenarnya curiga siapa di balik ini gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kemarin dari pertanyaan pas kaderul pertanyaan saya gitu kan, kita tanya sama siapa anda nih bertiga ngumpul-ngumpul sebelum melaporkan Habib Bahar nih gitu kan. Yang satu dari Cilegon, yang satu dari Serang, yang satu dari Jakarta Utara, ngumpul di Menteng. Nah, untuk membahas katanya reuni gitu kan. Dan ternyata ada sosok GR gitu kan yang ternyata akhirnya terungkap lah gitu terkait dengan ini gitu kan. Dan beliau ini dia ini sudah tidak asing lagi lah gitu di kalangan aktivis Islam insya Allah gitu kan. Memang sering melaporkan beberapa pihak lah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musholli ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Para netizen viewer yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya dalam diskusi saya Slamet Sugianto. Saya siapa? Dalam diskusi bulan Syawal, nampaknya kita memang penting untuk selalu mengingat perintah Allah. Salah satunya adalah memperhatikan persoalan kaum muslimin. Di antara persoalan kaum muslimin sekarang yang kita hadapi adalah soal kezaliman yang menimpa kepada tokoh dan para alim ulama. Di antara beliau adalah Habib Bahar Smith yang sekarang sudah dalam proses menjalani proses pengadilan. Dan saya kira ini sangat ditunggu seperti apa sebetulnya penegakan hukum di negeri ini. Benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip hukum equality before the law, prinsip-prinsip yang bisa menghadirkan keadilan di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Dan bersama saya sudah hadir dua orang narasumber yang akan mencoba menguraikan seperti apa sebetulnya sikap dan pandangan kita terkait dengan yang sekarang ini menimpa Habib Bahar bin Smith, yang saya kira kita sudah melihat sosok beliau sebagai seorang pejuang Islam yang memberikan pencerahan kepada kita sebagai bagian dari alim ulama yang sangat ditunggu kiprah beliau untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan umat. Yang pertama adalah Bang Aziz Yanuar, sarjana hukum, master hukum. Saya juga baru ketemu langsung face to face dengan beliau. Biasanya online kita bertegur sapa. Yang kedua, seperti biasanya juga Bang Ahmad Husnuddin, sarjana hukum. Kita akan mencoba mengupdate perkembangan terbaru mengenai proses pengadilan Habib Bahar bin Smith yang Bang Aziz kemarin sampaikan tadi ya, yang sudah berlangsung ya. Seperti apa dinamikanya dan seperti apa poin penting yang penting kita pahami dan kita cermati bersama untuk bisa kita kawal bersama-sama. Ya, terima kasih kepada Ustaz Slamet, Ustaz Ahmad dan juga pemirsa sekalian dari viewer PKAD dan juga umat Islam semua yang memang concern dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Memang betul saat ini proses persidangan ya Habib Bahar bin Smith sedang berlangsung, gitu kan. Prosesnya itu sekarang sudah sampai pemeriksaan saksi ya, yang diajukan dari pihak jaksa. Ini sudah sidang setelah pembacaan dakwaan, kemudian ada eksepsi, kemudian ada jawaban atas eksepsi, putusan sela, kemudian ada saksi pelapor kemarin, kemudian juga pelapornya juga, dan saat ini adalah sidang yang ketujuh kalau saya tidak salah, seperti itu.
yang 7, dan insya Allah akan dimaratonkan, jadi sepekan 2 kali, gitu kan, sepekan 2 kali dengan setiap saksi itu antara paling sedikit tadi cuma 3. Nah, biasanya itu direncanakan 7 sampai 10. Itu sampai 10 saksi gitu kan. Dan banyak yang kita bisa explore sebenarnya di sidang yang alhamdulillah diliput live juga oleh beberapa netizen dan YouTuber kan. Itu juga ada live-nya, dan itu menarik memang untuk dicermati karena memang banyak kita bisa lihat ya skenario Allah ini dibuka luas gitu kan, bagaimana makar-makar musuh-musuh kebenaran ini akhirnya bertumbangan satu persatu gitu kan, dan alhamdulillah, dan semoga nanti kedepannya berpihak terus kepada kebenaran, dan juga kita semua diberikan kemudahan untuk menjalani seperti itu. Apa yang kira-kira penting menjadi bagian yang dicermati yang Abang sampaikan sebagai makar, ya. makar Allah itu. Jadi ternyata ini ada desain, quote unquote ada desain tertentu lah gitu kan, yang memang akhirnya di persidangan pemeriksaan saksi awal waktu itu kita dapat explore lebih lanjut dari tim kuasa hukum, alhamdulillah. Itu jadi pelapor ini pertama mengatakan bahwa ia hanya bertiga gitu kan, ya dengan ini, ya maksudnya masyarakat biasa yang kita sebenarnya curiga siapa di balik ini gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kemarin dari pertanyaan pertanyaan saya gitu kan, kita tanya sama siapa Anda nih bertiga ngumpul sebelum melaporkan Habib Bahar nih gitu kan. Yang satu dari Cilegon, yang satu dari Serang, yang satu dari Jakarta Utara, ngumpul di Menteng. Nah, untuk membahas katanya reuni gitu kan. Dan ternyata ada sosok GR gitu kan, yang ternyata akhirnya terungkap lah gitu terkait dengan ini gitu kan. Gitu. Dan beliau ini dia ini sudah tidak asing lagi lah gitu di kalangan aktivis Islam insya Allah gitu kan. Memang sering melaporkan beberapa pihak lah seperti itu gitu. Jadi, seberapa jauh itu objektivitas proses pengadilan itu nanti memang bisa berjalan? Ya, kalau misalnya kita katakan objektif dari prosesnya gitu kan, itu tentu saja kita harus mengacu nantinya kepada fakta persidangan dan bukti-bukti gitu kan. Nah, itulah memang saat ini medan kita dari tim kuasa hukum yang memang kita bisa maksimalkan di sini gitu kan. Dan tadi juga bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk membongkar bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ini bukan murni dari hati mereka atau kesadaran mereka gitu kan, akan tetapi sudah ada desain-desain tertentu atau arah-arah tertentu yang memang digunakan untuk menjerat Habib Bahar bin Smith dalam hari ini. Seperti itu yang kita maksimalkan supaya ya keadilan bisa terungkap, kebenaran bisa terkuak gitu kan, dan juga masyarakat bisa objektif melihat proses ini sedemikian rupa seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang di BAP mengatakan luar biasa, bahasanya, retorikanya canggih benar gitu kan, tapi pas di persidangan kita melihat jauh gitu kan. Akhirnya kita tinggal explore sedikit, ya kemudian terungkap apa sih ini dibalik ini semua, siapa sih gitu kan, kok Anda bisa bicara seperti demikian rupa di BAP. Tapi pas di sidang ya sulit lah untuk seperti itu, karena kan memang kalau hal-hal itu kok nggak bisa dipaksakan, kalimat-kalimat beda lah gitu kan bahasanya gitu kan, dan itu akhirnya terungkap di persidangan satu persatu. Seberapa jauh sebetulnya kekhawatiran publik mengenai nanti pada akhirnya persidangan Habib Bahar bin Smith itu bisa benar-benar menguak seperti apa sebetulnya? Ya nanti sederhana aja sebenarnya, para saksi baik pelapor ataupun saksi dari yang memberatkan Habib Bahar yang diajukan itu kan banyak yang mengatakan berita bohong itu kan. Nah, kita tanya bohongnya yang mana, sederhana kan gitu kan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa ini bahasanya tuh objeknya ini yang dikatakan oleh Habib Bahar ini bukan mengandung kebohongan saja, tapi mengandung unsur ini provokasi. Nah, provokasinya yang mana gitu kan. Nah, akhirnya kita eksplor, mereka bingung ditanya jawab provokasi, kemudian menjawab soal
hal-hal yang jauh daripada itulah gitu kan, itu bingung gitu kan. Akhirnya sampailah kita pada satu momen bahwa memang ini ada desain-desain tertentu untuk menjerumuskan beliau Habib Bahar bin Smith gitu kan. Nah, kekhawatiran kita semata-mata nanti bagaimana kami masih berkeyakinan insya Allah kita tetap dalam proses persidangan sebagaimana mungkin Bang Ahmad sudah sering menjalani juga. Kita ini kalau pendapat saya, pandangan saya adalah optimis realistis. Jadi kita tetap optimis gitu. Makanya kita tetap optimis sebagaimana anjuran agama kita kan, meskipun besok kiamat, hari ini tertanamlah pohon gitu kan. Jadi mau mereka zolim kayak apa, kita jalan aja terus gitu kan. Tapi juga kita tetap realistis, dalam arti kita harus antisipasi beberapa hal yang jangan sampai malah kontraproduktif. Itu harus kita siasati lah sedemikian rupa gitu ya, supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan arah-arah yang memang sudah kita pertimbangkan gitu. Dengan jangan lupa juga selalu itu diiringi dengan sabar dan doa insya Allah. Ya, kita kawal terus proses pengadilan beliau karena ini menjadi bagian tanggung jawab semuanya, terutama kaum muslimin yang menimpa kepada salah seorang ulama kita. Saya coba beralih ke Bang Ahmad Kosinuddin. Bang Ahmad Kosinuddin, Anda juga mencermati dan mengawal kasus Habib Bahar bin Smith, dan Anda sudah membuat dulu ya, saya tidak ngerti apakah perkembangan kasus berikutnya berubah legal opinion terkait dengan kasus Habib Bahar bin Smith ini. Bisakah di refresh kembali agar segar dalam ingatan publik seperti apa sih positioning kasus Habib Bahar bin Smith di tengah kasus yang sama menimpa kepada para ulama kita ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasus Habib Bahar bin Smith adalah kasus politik ya, bukan kasus hukum. Artinya kasus ini diproses bukan berangkat dari adanya satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith, tapi berangkat adanya preferensi politik yang berbeda yang diambil oleh Habib Bahar bin Smith. Kalau konteks apa? Ini Habib Bahar bin Smith ini kan mengambil pilihan selalu kritis ya, selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu berbeda dengan profesi politik yang diambil oleh rezim. Rezim ini tidak mau dikritik, tidak mau, kemudian dinasihati tidak mau, kemudian ada akhir amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perbedaan pandangan politik inilah sebenarnya menjadi latar belakang kasus hukumnya. Jadi saya katakan ini kasus politik, meminjam sarana hukum, meminjam narasi hukum. Kan kalau kita kembali flashback, ini kan masalahnya kan perseteruan Habib Bahar bin Smith dengan Dudung Abdul Rahman. Nah, saat itu kan kita tahu Dudung Abdul Rahman juga melakukan tindak pidana penodaan agama. Kritik keras Habib Bahar bin Smith di salah satu channel YouTube saat wawancara itu kan diarahkan kepada Dudung Abdul Rahman. Dan saat itu juga kemudian ada semacam upaya untuk menyerang balik ya melalui narasi itu gitu. Saya sendiri di awal saya pikir ini kasusnya adalah kasus terhadap saudara Dudung Abdul Rahman gitu. Waktu itu saya optimis saja kalau kasus ini terkait ujaran Habib Bahar bin Smith terhadap Dudung Abdul Rahman nggak ada masalah, Dudung akan dipanggil sebagai saksi gitu, saksi korban, karena kalau dianggap menghina Jenderal Dudung Abdul Rahman kan mutlak harus ada kehadiran saksi korban. Ternyata ya ini tadi ini adalah kasus politik dan meminjam pasal politik. Apa pasal politiknya? Pasal politik itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu pasal politik karena semua aktivis-aktivis itu dikenakan dengan pasal ini, sama seperti dengan Bang Edi Mulyadi, itu pasalnya sama. Nah, kita juga tahu lagi dalam prosesnya bukan proses hukum, proses politik. Misalkan ini kan lokus deliktinya kan di Jawa Barat, tapi bisa diterima laporannya di Polda Metro Jaya, walaupun akhirnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Sementara Denny Siregar lokus deliktinya di Jawa Barat, ya dari tingkat Polres dinaikkan ke Polda Jawa Barat. Begitu dikejar di Polda Jawa Barat kok dilimpahkan ke Polda Metro Jaya gitu ya. Ini kan aneh gitu. Nah dari situ kan kita bisa membaca memang ada desain tadi, kalau bahasa Bang Ajis quote and quote desain, kalau saya menyebutnya ini desain politik, desain kekuasaan. Siapa? Ya tentu rezim hari ini yang berkuasa. Dan karena rezim ini yang berkuasa, yang punya perangkat kekuasaan, maka ini adalah kasus perseteruan dalam tanda petik ya antara rakyat yang ingin menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan rezim yang ya tidak mau dinasihati, tidak mau dikritik gitu. Rezim ini ingin kalau
mereka salah ya masyarakat diam saja gitu. Termasuk kalau ada tindakan-tindakan yang menodai agama ya maunya dibenarkan semua. Kita bisa konfirmasi itu awalnya kan ini kasus terkait Dodo kan saat rencana pemanggilan Habib Warus itu kan datang gitu Dandim mana itu lupa saya, dan akhirnya kalau nggak salah dipecat deh atau direlokasi. Ini nuansanya kental. Nah, karena kalau yang melapor terkait Dudung itu akan ada konsekuensi, dia akan diperiksa, maka untuk menghindari itu dicarilah materi yang lain yang ceramah di Marga Asih di Kabupaten Bandung, dan kemudian tidak menggunakan delik aduan, deliknya ya tadi delik politik ya, pasal politik, pasal 28 dari Undang-Undang ITE dan pasal 1415 Undang-Undang 1 tahun 1990. Kabar pasal hoax ya, pasal menyebar kebohongan dan menerbitkan keonaran, ini pasal yang juga belum dikenakan kepada Habib Rizik Syihab. Jadi kalau desainnya desain politik, desain kekuasaan, ya kita bisa takar bahwa akan banyak terjadi tadi bahasanya pengkondisian karena dipaksakan harus masuk. Kayak tadi kalau kita bicara objektif, ketika satu keterangan sudah muncul dari saksi, sebenarnya hakim tinggal mempertimbangkan keterangan dari saksi tadi, bukan kemudian menggali lebih lanjut agar muncul kesimpulan atau keterangan yang lain. Ini kan ngaco, ini seperti mengarahkan gitu. Nah, itu yang kemudian saya juga melihat, oh berarti sudah ada desain. Tapi saya setuju tadi, karena kita harus terlalu positive thinking, dan yang paling penting saya kira begini, narasi kita paling penting adalah kita hendak menunjukkan fakta persidangan ini kepada umat, biar umat yang menilai, umat yang menghakimi, umat yang memberikan vonis. Kenapa? Karena nama baik ya Habib Warus itu di tengah-tengah umat itu jauh lebih penting untuk dijaga ketimbang vonis dari pengadilan itu sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan palu hakim, tapi kita bisa mengendalikan pikiran umat dengan apa? Menyampaikan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya, menyampaikan argumentasi tentang kasus ini sebenarnya kasus politik, bukan kasus hukum. Ini sebenarnya adalah kriminalisasi, bukan tindak pidana kejahatan yang memang layak untuk dibawa ke meja pengadilan. Nah, di titik itu nanti akhirnya ya suatu saat orang akan memberi penanda, oh orang yang zalim itu tandai, ini orang zalim itu tandai. Nah, pada saat kan orang-orang zalim itu tidak menunggu di akhirat mendapatkan balasan, di dunia dia pasti mendapat. Makanya saya nasihati kepada hakim-hakim itu, silakan saja kalau Anda mau zalim ya, Anda akan mendapat balasan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pasti kalian akan mendapatkan balasan dari kezaliman kalian terhadap siapapun yang kalian zalimi gitu. Dan sudah banyak contoh-contohnya dulu yang mengadili mendakwa Abu Rizal juga sudah ada. Ya silakan saja kalau ingin mengulangi kezaliman dan ingin mendapatkan balasan atas kezaliman, dan tidak perlu menunggu di akhirat, kezaliman di dunia juga akan terbalas. Itu aja. Ya, persoalannya kemudian respon publik ya, seberapa jauh publik atau masyarakat itu bisa menangkap bahwa ini adalah proses politik, kasus politik yang dibingkai dalam sebuah kasus hukum. Ada dua hal ya agar ini sampai berakar. Pertama, memang kita tidak sedang menjelaskan kepada orang yang sudah punya tendensi kebencian. Misalkan orang-orang yang ya memang membenci apa yang mau dijelaskan berkali-kali, nggak penting, kita nggak perlu ke situ. Tapi kita ingin menjelaskan kepada orang-orang yang memang ingin mengetahui kebenaran sungguhnya seperti apa. Nah, inilah yang harus kita fokuskan menyampaikan. Kedua, kita sedang menyampaikan sesuatu dengan argumentasi, dengan data, fakta persidangan, data-data pasal-pasal, teori-teori hukum yang kemudian bisa kita simpulkan nggak layak kasus ini. Jadi bisa dengan dua pendekatan, kasus ini nggak layak dengan pendekatan bahwa ini bukan kejahatan, atau yang kedua, kalaupun ini ya masuk layak, sementara kasus-kasus yang lain yang lebih parah nggak diproses. Dari situ kan orang akan bilang, oh ini memang ditarget. Kalau sudah ditarget ya orang akan melihat itu bukan, nanti maksud saya begini, kalaupun divonis keliru, masyarakat tidak akan menilai dia penjahat. Ini pejuang. Nah, ini harus kita bahwa risiko pejuang diantaranya mendapat kezaliman dari penguasa memang sudah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidus Syuhada itu adalah Arjal apa namanya yang Abdul Jihad kalimatul haq inda Sultan Zaid. Jadi sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini yang harus kita selamatkan sebenarnya itu. Dan memang yang kita butuhkan sebenarnya itu. Yang kita kuasai juga itu. Kalau pengadilan, yaitu cuma sudah menjadi wewenang kekuasaan.
Namun ada satu hal, ada titik di mana akhirnya kalau pengadilan ini tidak bisa mengetuk selain apa yang dikehendaki masyarakat. Kalau opini publik sudah melarang, maka saya kira faktor persidangan ini kita ikuti penting dalam rangka untuk membangun opini di tengah masyarakat bahwa Habib Bahar Smith tidak bersalah, bahwa dia sedang dikriminalisasi, bahwa kasusnya itu adalah kasus politik bukan kasus hukum, dan kemudian masyarakat memberikan kesimpulan oh ini kezaliman. Nah, tinggal hakim tadi misalnya kalau dia memang tidak ingin mendapatkan balasan atas kezaliman kan membuat vonis yang menegakkan keadilan. Tapi kalau dia ingin melengkapi kezaliman sebelumnya, karena kan di kepolisian sezalimi, di kejaksaan sezalimi, ya harus dilegitimasi melalui putusan. Kalau putusan yang tidak melegitimasi maka akan terbongkar. Nanti kalau katakan di dunia mereka bisa saja ya, tapi di akhirat tidak bisa. Tapi saya katakan tadi bahwa kezaliman itu tidak menunggu balasan di akhirat. Di dunia pasti dapat balasan. Ya, ini saya kira penting, dan ini urusannya bukan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat. Maka memang harus menjadi catatan yang penting, terutama bagi para hakim, jaksa penuntut umum. Percayalah dan yakinlah bahwa ini pertanggungjawabannya bukan dunia saja, tapi di akhirat. Saya balik lagi ke Bang Aziz Yanuar. Apapun keputusannya nanti, akhir proses pengawalan itu menjadi penting, karena ini terkait dengan seberapa sebetulnya komitmen terhadap para ulama yang objektivitas kasusnya bisa ditakar sebetulnya secara hukum maupun secara publik. Seperti apa sebetulnya Anda melihat ini dalam kerangka mengawal terus proses pengadilan hingga sampai akhir apapun keputusan pengadilannya nanti? Ya, jadi memang dari awal kita sudah berkomitmen bahwa segala bentuk kezaliman dan kemungkaran ini harus kita lawan dan tidak bisa kita biarkan seperti itu kan. Meskipun di situ ada risiko dan kondisi-kondisi yang harus dihadapi seperti itu. Itu yang memang dari tim pengacara dan tim kuasa hukum sudah berkomitmen untuk hal tersebut. Kemudian juga soal opini, memang betul tadi ditegaskan lagi oleh Ustadz Ahmad bahwa itu penting, karena bagaimanapun juga kita di sini membutuhkan dukungan gitu kan. Artinya kita jalan bareng lah gitu kan. Kalau memang kita punya satu tujuan bareng gitu kan, kita jalan bareng. Dan orang-orang yang satu tujuan itu kan butuh informasi. Makanya kita butuh media, kita butuh sarana gitu kan untuk mengkomunikasikan hal tersebut supaya link and match juga kan, seperti itu dengan fakta-fakta yang memang sudah dijalani seperti itu. Jadi kita harus memang bersinergi dengan hal tersebut supaya memang nanti di sana ada satu tujuan yang memang digapai secara bersama-sama. Kemudian kita kawal tersebut, kawal kasus tersebut, kawal objek tersebut supaya nanti sesuai dengan yang kita memang harapkan tentunya. Dan itu memang sangat tidak mudah apalagi dengan kondisi seperti ini kan, gitu, dimana tadi sudah ditegaskan hukum dijadikan sarana lah gitu kan untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi hukum ini bukan sebagai alat untuk menentukan benar atau salah atau menjadi tools gitu kan untuk mencapai keamanan, ketertiban. Itu omong kosong lah gitu kan. Kenapa? Ya karena memang kalau kita mau jujur, hukum itu kan harus berkeadilan. Artinya kalau berkeadilan itu sama. Kalau yang satu dihukum dengan hal yang A, maka pihak lain melakukan hal A harus dihukum juga dong. Nah, ini kan enggak. Yang melakukan A, kalau si ini dihukum, kalau si ini nggak dihukum, si fulan dihukum, si fulanah tidak dihukum. Itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu yang saya mau buka gitu loh. Kemudian juga yang kedua, kalau memang ini memang tujuannya memang untuk ketertiban gitu kan, apa yang orang bukan kita yang bukan para terdakwa yang ini yang buat nggak tertib kan. Yang bikin nggak tertib kan impor serampangan kan begitu kan, kemudian infrastruktur nggak karu-karuan kan begitu, utang yang kemana-mana gitu kan, itu kan yang bikin nggak tertib. Nah kemudian penegakan hukum juga yang nggak berkeadilan, kemudian juga politik luar negeri yang nggak punya harga diri, nggak ada marwah seperti itu, ini kan yang bikin nggak tertib. Akhirnya semua itu bermuara atau menimbulkan suatu hal yang saya pernah dengar itu namanya teori spiral kekuasaan gitu kan. Nah akhirnya Dom Helder Camara gitu kan, akhirnya yaitu dimulai dengan ketidakadilan, muncullah pemberontakan atau ketidakpuasan,
dihadapi dengan represi, muter aja di situ. Gitu. Jadi vicious circle, dari lingkaran setan yang tidak berujung. Kekerasan dijawab dengan kekerasan. Makanya kita harus kawal itu semua supaya memang tadi hal yang kita sama-sama cita-citakan gitu kan, itu semua tercapai untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Memang kita tahu bahwa bukan karena kita, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya berjuang, begitu juga masyarakat publik juga saya yakin mayoritas cinta dengan kebenaran dan keadilan dan tahu bahwa memang ini harus dijalanin gitu. Makanya kita usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Ya, dalam konteks mengawal dari sisi litigasi maupun non litigasi, proses pengadilan maupun di luar pengadilan untuk memperkuat pengawalan proses pengadilan, kira-kira apa yang penting sebagai bagian akhir dari diskusi kita yang penting dikawal oleh publik terkait dengan kasus secara spesifik Habib Bahar bin Smith ini? Ya, baik Habib Bahar bin Smith ataupun kasus-kasus lainnya yang melibatkan tokoh publik yang memang kritis kepada ketidakadilan, gitu kan. Itu memang yang jadi concern kita adalah kita harus berpikir cerdas bagaimana kita tidak terjebak pada hal-hal yang malah kontraproduktif, gitu kan. Jangan lupa mereka ini siang malam juga pegiat kebatilan ini juga berpikir, berusaha sedemikian rupa gitulah. Kita juga jangan mau kalah juga, artinya kita mulai menyaring informasi, itu penting gitu loh. Jangan sampai kita bicara mengenai itu ketidakadilan, itu hoax semua yang disebarkan oleh kubu sana gitu kan, tapi kita juga menyebarkan yang sama gitu kan. Kemudian kita juga dalam hal ini kita di sini meminjam istilah Imam Ghazali, ini ada perang pemikiran lah gitu kan, Ghazul Fikr, gitu kan. Sorry, bukan Imam Ghazali, salah satu ulama lah gitu, bahwa ini adalah Ghazul Fikr. Jadi artinya kita harus cerdas dalam menyikapi, jangan sampai kita malah bermain di gendang mereka gitu kan. Itu menurut saya penting, dan diskusi-diskusi yang diadakan oleh PKAD ini sangat penting, salah satunya untuk jadikan salah satu barometer atau acuan supaya kita pandai-pandai memilah mana yang kita dijebak oleh pihak yang memang quote-unquote musuh kita, atau memang kita ada di yang benar seperti itu. Kemudian juga fakta-fakta itu harus kita ungkap seperti itu, dan juga kita harus pandai untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang memang strategis untuk melawan itu. Jangan sampai kita nggak ada strategi, kan kalau nggak ada strategi juga kalah juga. Orang kita punya segalanya, kalau nggak ada strategi juga kalah, apalagi kita nggak punya apa-apa gitu kan. Maksudnya secara ukuran dunia ya, kalau pertolongan Allah insya Allah pasti akan datang, tapi datangnya insya Allah dengan kecerdasan juga seperti itu. Ya, Pak Ahmad Kusnudin, kira-kira apa yang strategis untuk kita kawal terkait dengan Habib Bahar Smith, dan harapan publik seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan terhadap mengawal Habib Bahar bin Smith ini? Kita harus bangun narasi bahwa kasus Habib Bahar Smith itu bukan kasus pribadi beliau, tapi di kasus umat. Sehingga pembelaan yang diberikan itu bukan hanya dari tim kuasa hukum, bukan hanya dari kelompok tertentu, tapi seluruh umat. Dengan narasi apa? Kalau tokohnya saja diginiin, tidak ada pembelaan, tentu yang bukan tokoh bisa lebih parah lagi. Karena itu pembelaan terhadap Habib Bahar Smith punya dua dimensi ya. Pertama, dimensi untuk membela Habib Bahar itu sendiri. Yang kedua, untuk memproteksi umat atau tokoh-tokoh yang lain, agar ada pesan kepada rejim bahwa kita ini tidak akan meninggalkan ulama-ulama kita. Jadi cukup Habib Bahar bin Smith dan jangan melebar ke yang lainnya. Kalau ke yang lain kami juga akan bela. Kalau tidak ada pembelaan terhadap Habib Bahar bin Smith, ini seolah-olah kita hanya menyerahkan leher tokoh-tokoh kita. Kemudian rejim ini bisa akan meluas dan melakukan kriminalisasi kepada tokoh-tokoh yang lain. Toolnya diantaranya tadi perlawanannya dan mengungkapkan ketidakadilan dan diskriminasi. Kalau diskriminasi itu paling mudah ya. Misalkan kalau hoax-nya Luhut Binsar Panjaitan yang 110 juta dukung tunda pemilu, nggak pernah diproses-proses sampai sekarang. Laporan Bang Eki ditolak, begitu Habib Bahar Smith cepat sekali. Gitu. Itu isu diskriminasi. Isu ketidakadilan banyak lagi gitu. Nah ini yang kemudian harus kita eksplor, jika dimensinya tidak ansih tentang kasusnya, tapi kita komparasinya dengan kondisi kebangsaan kita. Ada fakta apa sih di negeri kita? Dikaitkan juga dengan apa? Dengan prioritas bangsa kita sebenarnya apa sih? Apa ngurusin Habib Bahar Smith? Bukan. Apa sih yang dirugikan oleh seorang Habib Bahar bin Smith itu loh? Nggak ada BLBI itu nama Habib Bahar Smith selama malah mencerahkan. Malah mencerdaskan. Terlepas
orang yang kemudian masyarakat sekitar itu khawatir karena itu akan membuat dirinya tidak mudah untuk berbuat zalim gitu, itu kan hal yang lain. Justru orang yang zalim tadi seharusnya berpikir kuncinya kan sederhana. Ya jangan berbuat zalim, kalau tidak ingin dikritik dia berbuat zalim, sederhana. Orang mengkritik itu paling banter cuma ngomong. Coba kalau dikritik nggak ditanggapi, dia nggak bisa apa-apa. Kalau nggak mau dikritik, turun dari kekuasaan, pasti nggak ada yang mengkritik. Coba saya kasih tahu nih, Wiranto sampai hari ini ada nggak yang mengkritik? Nggak ada, karena bukan menteri lagi. Sekarang Mahfud MD yang dikritik, karena kekuasaannya dikritik, bukan pribadinya. Jadi Jokowi juga kalau dikritik, coba nanti kalau dia selesai nggak jadi presiden, nggak ada yang kritik, karena urusannya orang yang mengkritik itu terkait dengan kemaslahatan bangsa, bukan terkait like or dislike kepada individu. Soalnya kalau dia sudah tidak terjebak, tidak ada kaitan dengan kemaslahatan masyarakat, nggak penting juga kita ngapain sekarang misalnya kritik Wiranto, nggak ada urusannya. Dia urusan apa, dia kita apa, nggak ada. Karena apa? Tidak ada korelasinya dengan kemaslahatan atau kemafsadatan bagi masyarakat. Tapi kalau dia punya kekuasaan itu kalau baik bisa membuat masyarakat baik, kalau buruk bisa membuat masyarakat buruk di situ. Dan sekali lagi ya, kalau kita kembalikan kepada basis argumentasi akidah, mengkritik itu tidak sekedar kebebasan menyampaikan pendapat, bukan perintah akidah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mengkritik ada kezaliman, dosa konsekuensinya. Ini bukan sekedar menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Ini dalam rangka menjalankan kewajiban umat Islam untuk dakwah, yang kalau kewajiban ini tidak dijalankan, umat Islam berdosa. Nah, daripada kalau penguasa itu kan sebenarnya dua ya sikapnya. Mendengar, lakukan perubahan, nggak mendengar, cukup tuli juga udah selesai, nggak bisa apa-apa ya. Coba, apakah bisa kritik itu kemudian membuat penguasa itu benjol atau lebam? Enggak, cuma omongan doang. Nah, itu yang kemudian sikap batin itu harus ada pada setiap kita, karena ini kekuasaan itu kan cuma ganti-gantian aja. Nanti orang yang berkuasa gantian jadi rakyat. Nanti bisa jadi yang mau kritik itu naik. Nah, jangan sampai nanti yang biasa kritik naik, nggak mau dikritik. Cobalah sekarang yang berkuasa. Ini kok dulu paling kencang kritiknya. Nangis. Wah, sampai nangis kalau BBM naik itu, ya Allah, air mata Bombay, air mata buaya. Sekarang mereka dikritik gak mah. PDIP lah nih ya, kita tahu Puan Maharani dulu nangis, Megawati dulu nangis, Hasto juga nangis. Tapi sekarang mereka mengeluarkan kebijakan yang begitu rupa, tidak ada mereka kemudian mengingat apa dulu pernah menjadi oposisi, dulu sama SBY apa aja juga dikritiki begitu loh. Nah, harusnya sikapnya adalah apa sih yang dilakukan ketika dulu penguasa sebelum. Saya lihat sih SBY dulu tidak pernah kemudian mengejar-ngejar sampai kriminalisasi, masih lumayan lah fair, sampai ada kerbau ditulis SBY si Buya, enggak ditangkap begitu ada ujaran pribadi, dia sendiri yang bikin laporan. Hari ini cukup dengan pasal hoax, nggak perlu presiden bikin laporan. Cukup dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, nggak perlu presiden. Narasinya di media ini apa presiden dihina, tapi nanti proses penyidikannya pasalnya pasal hoax. Jadi seolah-olah orang jadi takut mengkritik presiden, tapi pasalnya bukan penghinaan presiden, karena pasal penghinaan itu kan jadi delik aduan. Dan ini yang kemudian ada ketidakjujuran dari sisi narasi yang disampaikan media dengan fakta hukum yang dijadikan bahan penyidikan. Iya. Bang Munarman itu yang paling jelas. Narasinya teroris, terakhir apa coba? Hanya karena hadir dalam sebuah acara, dan di acara itu ada pembayatan pada kelompok yang diklaim itu teroris. Terus dia hadir di acara itu kan nggak tahu ada rencana itu. Dan apa sebenarnya substansinya yang dilakukan beliau dalam acara itu? Dakwah, menyampaikan pandangan. Nggak melaporkan katanya. Nah, hanya karena nggak melaporkan dianggap menyembunyikan, padahal apa institusi sudah tahu. Oh, ada juga aparat di situ. Dan kenapa hanya Munarman? Kan berarti semua harusnya panitia, semua digarap. Enggak juga, ada pilih-pilih juga. Nah, ini yang kemudian antara narasi dengan fakta itu memang jomplang. Dan di titik tertentu kan akhirnya mereka berbuat zalim. Mereka Bang Munarman akhirnya mau nggak mau harus dipidana. Nah, sekarang udah target. Nah, kalau sudah begitu, apakah ini keadilan? Nah, ini yang penting. Karena begini, kalau kita bersuara kencang bukan hanya untuk membela orang yang dizalim, akhirnya nggak melebar ke yang lainnya. Ingat, ini juga bukan narasi kebencian, ya. Ini adalah narasi kasih sayang. Karena apa? Rasulullah itu bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu. Saya itu melihat Pak Presiden Pak Jokowi itu saudara muslim.
Karena saya ingin menolong beliau dengan apa? Mencegah kezaliman. Cara mencegahnya apa? Dengan mengkritik. Saya tahu dengan mengkritik sadar atau khawatir nanti dikritik lagi, jadi tidak melakukan tindakan-tindakan itu. BBM nih mau naik lagi. Kenapa kita kritik? Mudah-mudahan nggak jadi. Tapi kalau memang akhirnya tetap naik ya ini Pertalite, ya kita sudah menunaikan kewajiban. Karena ada dua tujuan. Pertama memperbaikinya, yang kedua yang paling asasi adalah menunaikan kewajiban kita untuk dakwah amar ma'ruf. Nah, Ya, gitu ya. dan itu kewajiban saya kira yang diyakini dan disadari oleh kaum muslimin semuanya. Paling akhir silahkan Bang Aziz, khusus Bang Aziz menyampaikan apa kira-kira poin terpenting di tengah proses pengawalan terhadap kasus Habib Bahar bin Smith ini. Ya, poin pentingnya adalah tadi sebenarnya sudah diambil semua oleh Ustadz Ahmad. Poin pentingnya adalah kita menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban kita sebagai kaum muslim dan bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, baik saudara dalam akidah maupun saudara dalam kemanusiaan. Seperti itu. Jadi kita melakukan ini semata-mata atas bentuk kecintaan dan lillahi ta'ala, tidak lain tidak bukan. Melakukan itu tetap kita berisik, tetap kita kritis, tetap kita jangan cuek terhadap ketidakbenaran, terhadap kezaliman, terhadap kemunkaran. Jangan kita diam, karena diam terhadap kezaliman adalah merupakan teman-teman dari setan yang bisu, seperti itu. Ya, terima kasih Bang Aziz Yanuar, terima kasih Bang Ahmad Khairuddin. Saya kira ini bagian dari kewajiban kita dan tanggung jawab kita untuk memberikan pengawalan sebagai bagian dari upaya untuk tetap menjalankan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kewajiban kita mengawal para ulama kita dan kita mencegah musibah yang paling besar. Nah, karena musibah yang paling besar itu bukan harta atau anak itu hilang, tapi ulama, tapi adanya kebenaran di muka kita, di depan kita, tapi kita dipalingkan oleh Allah. Itu adalah musibah yang paling besar. Dan ulama adalah yang paling terdepan untuk mengawal kebenaran ini dan menjadi bagian dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kita. Semoga ini menjadi bagian dari pencerahan dan cerdas umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.